membahas Oreochromis niloticus. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yeni Maritonga. Saya Lestari Samantas Perminta. Saya Nurpuan Harahap. Saya Dewi Riana. Saya Mulida Rahap. Saya Nini Sregar. Simak video kami berikut ini. Saya akan menjelaskan morfologi ikan nila atau dalam bahasa latinnya Oreochromis niloticus. Yang pertama, ikan nila memiliki bentuk tubuh yang panjang dan pipi atau sering disebut sebagai komposit. Yang kedua, belahan mulutnya terdapat pada bagian depan kepalanya atau lebih tepatnya berada pada bagian ujung hidungnya. Yang ketiga, gigi kerongkongannya terdapat pada ujung mulut bagian dalamnya. Yang keempat, pada seluruh bagian tubuhnya diselimuti oleh sisik stenoid. Yang kelima, memiliki ukuran tubuh dengan perbandingan antara panjang dan tinggi 2:1. Selanjutnya, tubuh ada yang berwarna kemerahan, kehitaman, atau keabuan dengan beberapa pita hitam gelang yang makin mengabur pada ikan dewasa. Selanjutnya, memiliki sirip punggung dengan 17 sampai 16 duri tajam dan 11 sampai 15 duri lunak dengan 3 duri dan 8 sampai 11 jari-jari. Selanjutnya, bentuk sirip kaudal yang homosersal. Selanjutnya, terdapat operculum pada sirip dadanya. Selanjutnya, insang ikan nila terdapat dari beberapa bagian seperti tulang lengkung insang, tapis insang, dan lapisan daun insang. Saya akan membahas anatomi dari ikan nila. Yang pertama ada sistem penutup tubuh atau kulit, antar sisik, kelenjar racun, kelenjar lendir, dan sistem sumber-sumber pewarnaan. Yang kedua ada sistem otot atau urat daging, penggerak tubuh, insang, organ listrik. Yang ketiga ada sistem rangka atau tulang, tempat melekatnya otot, pelindung, organ-organ dalam dan tenaga tubuh. Yang keempat ada sistem pernapasan atau respirasi, organnya terutama insang. Yang kelima ada sistem sirkulasi, organnya jantung dan sel-sel darah, mengedarkan O2, nutrisi dan sebagainya. Yang keenam ada sistem pencernaan, satu organ saluran pencernaan dari mulut sampai anus. Yang ketujuh ada sistem hormon, kelenjar hormon untuk pertumbuhan dan produksinya. Yang kedelapan ada sistem saraf, organ otak dan saraf putih. Yang kesembilan ada sistem ekskresi dan osmoregulasi, organnya terutama ginjal. Yang kesepuluh ada sistem reproduksi dan embriologi, organnya gonad jantan dan betina. Organ-organ internal pada ikan nila meliputi jantung, alat pencernaan, gonad, kantung kemih, dan ginjal. Alat-alat pencernaan terdiri dari esofagus, perut besar, usus halus, pankreas, dan hati. Organ-organ tersebut biasanya diserubungi oleh jaringan pengikat yang halus dan lunak yang disebut peritoneum. Peritoneum merupakan selaput atau membran yang tipis berwarna hitam yang biasanya dibuang jika ikan sedang siangi. Sistem pencernaan pada ikan nila melalui proses sebagai berikut, mulai dari anggota mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir anus. Proses penyederhanaannya pada ikan nila melalui cara fisika dan kimia, sehingga menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap di dalam usus, kemudian diedarkan ke seluruh organ tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata dibangun oleh pembuluh-pembuluh yang sifatnya sangat muskuler, yang dimulai dari bagian mulut sampai anus. Organ-organnya adalah rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Sistem ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar adalah ikan tidak banyak minum, menyerap ion organik melalui insang dan mengeluarkan urin yang lancar dalam jumlah yang besar. Sistem ekskresi melibatkan organ insang, kulit, ginjal, berfungsi mengekskresikan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, insang sebagai organ pernapasan ikan, kulit sebagai organ ekskresi karena mengandung kelenjar, keringat yang mengeluarkan 5,10% dari seluruh metabolisme. Hari ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ikan nila. Sistem reproduksi pada jantan mempunyai testis, pada ikan betina mempunyai indung telur. Keduanya terletak pada rongga perut, sebelah kantung kemih dan kanan. Ciri mencari keadaan. Gonad ikan sangat menentukan kedewasaan ikan, meningkatkan fungsi gonad. Ikan nila umumnya memiliki gonad terletak pada bagian posterior perut di sebelah bawah. Nila berasal dari sungai Nil. Secara ilmiah dapat berkembang biak sepanjang tahun. Namun frekuensi pemijahan banyak terjadi pada musim penghujan. Ikan ini mudah berkembang biak tanpa perlakuan khusus. Sebelum melangsungkan perkawinan, nila jantan biasanya membuat kubangan berbentuk bulat di dasar perairan kolam.